Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Teduh, channelnya umat. Saya Rohtri Agung Bawono. Pada hari ini bersama Mas Sigit Sunaryanto dan Ustadz Mustafid Ana. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz? Sehat. Tapi ini bukan jawaban klasik ya. Oh, gitu? Saya memang lagi sehat sekarang. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita tahu bahwa perkembangan dunia sosial media itu berkembang pesat sekali. Generasi muda banyak memanfaatkan terkait dengan teknologi informasi, khususnya sosial media untuk berkomunikasi. Nah, ini saya ingin bertanya nih, Mas. Jadi, bagaimana sebenarnya kita bicara terkait dengan sosial media dan apa pentingnya sekarang ini? Ya, makasih Mas Rohtri. Jadi kadang-kadang kalau nginget masa lalu itu nggak kebayang ya kalau media sosial itu berkembang sedemikian rupa. Ya, saya kecil pun kadang-kadang tidak membayangkan kalau TV itu jadi seperti itu kan gitu kan. Dan kemudian setelah berkembang juga nggak nyangka kalau TV pun lama-lama ditinggalkan juga. Ya. Oleh karena itu memang teknologi itu berkembang karena memang keinginan manusia itu berkembang sesuai dengan fitrah manusia. Kita harus mengikuti teknologi itu dan media sosial adalah salah satu produk dalam teknologi. Ya, dan Islam sangat mengapresiasi perkembangan teknologi dan perkembangan apapun hasil dari teknologi, ya termasuk media sosial. Oleh karena itu energi kita tidak boleh kendor untuk mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan media, termasuk media sosial yang saat ini berkembang. Ya, kalau kita ingin ikut berperan mengendalikan di dalam pembinaan masyarakat kita. Ya, itu Mas Rohtri. Kenapa ini yang menjadi pilihan utamanya, Mas? Kita tidak boleh mengatakan akan berhenti di sini. Ya, kita tidak tahu nanti setelah media sosialnya ada media apa lagi, gitu kan. Tapi saat ini itu adalah sebuah media yang benar-benar saat ini cukup efektif atau paling efektif untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat, untuk memberikan pengaruh kepada generasi muda khususnya. Ya mungkin orang awalnya mengatakan untuk generasi muda, tapi sekarang tidak juga. Nenek-nenek pun lihat media sosial juga kan gitu. Di kamar nggak nonton TV lagi, tapi nonton channel-channel media sosial sekarang. Ya, itu tidak bisa kita abaikan dan itu harus menjadi perhatian kita. Ya, jadi media sosial kita itu namanya Teduh dan ini tidak bisa kita pisahkan tentunya dengan Ustadz Mustafid nih. Jadi Kenapa saya? beliau yang memberikan ide ini. Tapi ngomong-ngomong apa sih sebenarnya Teduh itu, Ustadz? Saya sebelum berbicara mengenai apa itu teduh, mungkin saya yang lebih mendasar lagi. Ya. Sebenarnya tidak ada yang berubah di dalam kehidupan ini. Ini adalah pada dasarnya persoalan komunikasi antar manusia. Hanya kebetulan sekarang ini alat yang tersedia itu adalah semacam media sosial. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai komunikasi antar manusia, maka nanti di situ ada tiga hal. Satu, komunikatornya, siapa yang membawa pesan. Kemudian siapa yang menjadi objek dari pesan, dan kemudian ketiga, pesannya. Maka sebenarnya kalau media sosial itu, ya menurut saya ini ya, itu bukan sesuatu yang kita tanda kutip dewa-dewakan, tidak. Jadi pada dasarnya tidak ada yang berubah. Mungkin kalau zaman dulu sebelum ada media sosial, orang berbicara secara langsung kan gitu ya, atau melalui surat atau melalui apapun, yang penting pesan itu tersampaikan. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah, itu kan isi pesan. Nabi itu sebagai komunikatornya, dan kemudian umat manusia itu sebagai komunikannya, dan kemudian dia menerima pesan ini, dan efektivitas sebuah komunikasi itu nanti ditentukan oleh pertama isi pesannya itu baik atau tidak, bagus atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kemudian bagaimana komunikatornya itu bisa diterima atau tidak secara psikologis seperti apa, dan kemudian
kesiapan juga komunikannya. Jadi audiennya seperti apa. Maka sebenarnya kalau kita tidak melupakan hal ini, maka apapun alat yang kita gunakan menurut saya itu ya baik-baik saja. Medianya boleh apa saja ya. Dan boleh apa saja, bisa apa saja, dan seperti yang Mas Sigit sampaikan, kita tidak berhenti di sini. Misalnya ada YouTube, tidak ada YouTube, asal kita itu punya misi, punya sesuatu yang ingin kita sampaikan dan itu kita anggap baik, maka kita akan ambil itu. Itu dulu latar belakang. Maka secara sederhana, ini channel ini dulu munculnya itu kan karena daripada kita ngobrol bertiga, berempat, yang mendengarkan cuman bertiga berempat kan, gimana kalau seandainya kita memanfaatkan media yang ada melalui channel YouTube atau TikTok atau apapun nanti dalam perkembangannya, supaya apa yang kita anggap menjadi sesuatu yang perlu kita sampaikan, perlu didengar oleh lebih banyak orang, itu bisa tersampaikan secara efektif. Seperti itu dulu latar belakangnya. Balik lagi tadi, kenapa memilih kata teduh itu? Oh, sebenarnya kan banyak pilihan yang lain kan? Banyak. Kalau kita lihat channel-channel yang sudah ada ya, sebenarnya tidak ada keharusan antara nama dengan isi itu sama. Tidak harus ya. Yang paling penting itu adalah isi dari yang disampaikan. Asal isi yang disampaikan itu ada makna, maka apapun namanya, dikasih nama apapun itu ya tetap enak saja. Jadi saya ngambil beberapa contoh ya, beberapa warung itu kan ngasih nama makanan serem-serem. Tapi kalau rasanya enak tetap saja dimakan orang. itu salah satu contoh. Jadi kalau isi pesan kita itu baik, bagus, ya bermanfaat, insya Allah akan bisa dicerna oleh orang. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu disatukan oleh jalan pikiran yang sama. Jadi kita tidak mau terjebak pada istilah diksi yang verbalistik. Ya apapun nama channel kita itu, tapi memang kata orang kalau kita memberi nama itu ada ada tafaul, ada cita-cita yang pingin, ada sesuatu yang ingin kita titipkan di sini. Ya kenapa teduh? Karena channel kita ini meskipun kita berbicara dalam banyak hal, tapi yang mendasari ya dan kemudian juga memayungi itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Dan kita melihatnya bahwa nilai-nilai dan landasan-landasan apakah itu dalam persoalan teologisnya, dalam ritualnya, itu kita memandangnya sebagai sesuatu yang teduh, meneduhkan, sejuk dan menyegarkan. Itu sudut pandang saya. Nggak tahu kalau Mas Sigit. Beliau kan yang memberi nama teduh. Mas Sigit. Saya kenapa tidak juga sepakat tidak apa-apa. Kenapa saya akhirnya menyetujui, kan ada beberapa alternatif itu kan. Saya cenderung menyetujui kata teduh itu. Ya memang dalam beberapa ayat Al-Qur'an permisalan itu alam taro kaifa, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat baik, kalimat thayyibah itu kan sebagai pohon yang rindang dan lain sebagainya. Dalam surat Ibrahim itu kan seperti itu. Jadi kalau Allah Pak Atenan itu tokoh di umat Islam di Bali, ulama bagi kami orang tua umat Islam di Bali pada periodenya itu yang menasihatkan kepada kita, orang Islam itu harus seperti apa yang dicontohkan Allah dalam surat Ibrahim tadi, yang memberikan keteduhan kepada banyak orang di dalam setiap waktunya, dan kemudian yang berpendirian kokoh, yaitu kan rantingnya pohonnya itu menjulang tinggi ke langit, yang terikat dengan Allah, kemudian akarnya menghujam ke bumi, kemanfaatannya itu memang dirasakan oleh banyak orang dan kokoh pendiriannya. Jadi tidak hanya ke langit, tapi ke bumi juga. Dan kemudian buahnya berbuah sepanjang tahun, memberikan kematangan banyak orang.
harapan kita dengan kata teduh itu. Jadi harapan kita channel ini senantiasa tidak melupakan atau tidak pernah terlepas dari langit gitu ya, dari Allah, dan kemudian kita ingin bahwa channel kita ini memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat seluas-luasnya. Ya, itu kata teduh itu kenapa saya setuju pilihannya, usulannya Ustadz Mustafid itu ya, karena itu dalam pikiran saya ya, ini apa cocok dengan kalimat thayyibah itu. Ya, contoh yang Allah ya Rampatenan sampaikan itu yang ya, ini sekaligus tujuan kita kira-kira seperti itu. Nah, kedepannya kan sebenarnya kan bukan hanya kita bertiga nih kan, tetapi kita juga pengen menghadirkan tokoh umat gitu kan, siapa saja gitu. Tetapi menurut Ustadz siapa kira-kira yang bisa dihadirkan di channel Teduh ini? Sebenarnya tidak ada klasifikasi khusus, kategori khusus kan gitu ya. Karena gini, saya juga tidak mau membuat satu klaim ya, bahwa channel ini adalah satu-satunya suara umat, suara tokoh, dan apalagi kalau bicara tokoh lagi ya. Tokoh itu apalah saya kan gitu ya, apalah Mas Sigit kan gitu ya. Tapi intinya kita membuat satu rintisan. Barangkali rumah ini bisa dipakai untuk berteduh mereka yang tidak mau kepanasan. Tapi yang tidak boleh dilupakan juga bahwa Islam itu memang ada sisi teduhnya. Teduh bagi mereka yang beriman, teduh bagi mereka yang bisa sealur ya. Tapi bisa juga menjadi bara juga. Kenapa? Karena kalau berbicara soal keyakinan, berbicara mengenai agama, ini realitasnya kan ya bermacam-macam, banyak kan gitu ya. Dan kita tidak berpretensi juga bahwa meskipun namanya teduh di situ nanti tidak ada rasa sumuknya kan gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian ini katanya teduh tapi kok ada hangat-hangatnya gitu ya. Ya bisa saja kan gitu ya. Bisa berteduh saja. Tadi di musim panas ya. Iya, berteduh di musim. Jadi gerah karena Islam itu memang harus disampaikan secara utuh, yang terasa enak maupun yang terasa tidak enak. Dan sebenarnya kita tidak menginginkan bahwa apa yang kita sampaikan itu menyenangkan semua orang. Kan pasti itu tidak mungkin kan gitu ya. Itu saya juga ingat itu Mas Sigit dulu juga pernah nyampaikan. Dan itu sebenarnya sudah pepatah kuno kan gitu ya. Ridhon nas itu mencari keridhonya manusia, itu adalah keridhaan manusia semuanya itu tidak mungkin. Bahkan Nabi saja yang sebagai sosok paripurna, insan kamil, itu ya ada pembencinya. Itu sirok yang abadi. Kalau sirok itu apa perseteruan yang joknya anak muda sekarang kan gitu. Kita tidak bisa memuaskan semua orang karena kita bukan lelaki pemuas. Apalagi kita ini yang kurus-kurus dan kecil. Yang wawasannya sangat terbatas. Jadi tapi kita mengundang semuanya. Jadi yang sesuai dengan jalan pikiran kita, yang kita juga berupaya semaksimal mungkin bagaimana menghubungkan, jadi membuat satu jembatan antara pikiran kita dengan sumber-sumber dari agama itu. Seperti itu Mas Sigit idealnya. Tapi ya keterbatasan kita kadang-kadang mungkin ya itu mungkin bisa jadi bukan seperti itu ya. Maka karena ini media yang bisa didengar, bisa dilihat oleh banyak orang, maka kita juga harus menjadi media yang terbuka juga. Betul. Terbuka. Dan kalau dulu ya saya ingat, kalau dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu antara yang hak dengan yang batil itu jelas. Yang ikut Rasul itu pasti hak itu, yang lainnya pasti batil. Kalau sekarang itu kan bisa kebenaran itu
sifatnya terkesan. kan ya apa ya, kebenaran yang sifatnya interpretatif. Yang itu maka kita ya dari sejak awal kita mungkin perlu mendeklar bahwa channel ini ya bukan merupakan satu-satunya sudut pandang, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin agar ini berpijak pada landasan yang tadi itu. Jadi nilai-nilai dari agama. Jadi ada dalil-dalil dan seterusnya. Saya juga punya pikiran gitu, Ustadz, juga bahwa kita tidak mengklaim bahwa pikiran kita ini yang paling benar, apalagi satu-satunya yang benar. Ya. Bahaya itu, Mas. Ya. Dan kita juga tidak mau memvonis bahwa yang beda dengan kita pasti salah. Ya. Dan pasti lebih buruk dari kita. Dari itu barangkali salah satu dari makna teduh adalah kita sangat terbuka. Dan memang harapan kita yang kita undang adalah yang mempunyai frekuensi yang sama. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata ada yang beda dengan kita undang juga tidak apa-apa. Masalah. Iya, tidak apa-apa. Nggak masalah. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin kocar-kacir. Nah ini kan juga kan di ayat itu kan gitu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Jadi kita ini kan berusaha merajut gitu ya, merajut. Setelah mau jadi kain jangan datangkan orang yang kemudian mengudari itu. Kalau mau menghias boleh, ya mau memberi warna boleh, tapi jangan mengudari. Itu harapan kita. Setelah benang dipintal kemudian diurai lagi. Nggak selesai pekerjaan kita. Nah ini kedepannya apa yang pengen dicapai nih melalui channel ini? Kalau bahasa yang sederhananya mungkin kedewasaan beragama. Kedewasaan beragama ya. Iya. Jadi kedewasaan itu mungkin sebagai satu kata yang menggambarkan banyak hal. Jadi memahami realitas yang berbeda-beda, memahami sumber hukum yang baku, memahami psikologi diri, psikologi massa, di mana kita berpijak, apa yang harus diucapkan, apa yang menjadi prioritas untuknya, itu mungkin bisa diwakili dari kata-kata dewasa mungkin. Betul. Atau matang, matang beragama, matang beragama. Mas Sigit? Ya, kalau kita lihat analogi anak kecil, ketika kita bersaudara masih kecil, itu kan kita kan suka bertengkar kan itu kan. Semakin beranjak usia, kita menjadi semakin wise 40 ya? Semakin 40 ya? Kalau semakin saya rukun. dari 20. 20. Apalagi sudah tua-tua kan gitu kan. Akhirnya saling membantu kan gitu. Ya, ibaratnya itulah kita beragama. Kalau beragama mungkin masih anak-anak dalam tanda kutip, maka hal-hal kecil seringkali jadi alat keributan. Bisa menjadi problem. Tapi semakin dewasa, maka yang dulu itu menjadi problem malah menjadi alat untuk membantu. Nah, harapan kita ya kita beragama ini ya berislam ini untuk saling menguatkan, saling membantu dan lain sebagainya di dalam memerankan tugas kita sebagai hamba dan khalifah Allah itu bisa kita wujudkan. Ya, itu barangkali. Ya. Mungkin ada sedikit yang bisa membantu kadang-kadang ketidaksabaran orang menghadapi realitas itu dia tidak menyadari bahwa pengalaman keberagamaan masing-masing orang itu berbeda-beda. Betul. Mas Sigit ini umur 20 itu sudah dianggap sebagai sepuh kan gitu ya. Karena beliau itu sejak mahasiswa mendampingi Pak Habib Adnan. Sementara di tempat lain umur 20 itu lagi seneng-senengnya ngebrong. Balap-balapan ya. Jadi itu jangan disamakan. Jadi kedewasaan orang kadang-kadang berbeda. Nah, itu kadang-kadang ketidaksabaran orang menghadapi situasi seperti itu. Kemudian ada juga yang agak telat. Jadi sudah ini jadi pubertas agamanya itu dalam beragama ya. Iya. Dalam beragama. Nah, itu mungkin agak telat. Jadi semangatnya tinggi sekali. Sementara sebenarnya sisa hidupnya tinggal sedikit. Tinggi itu maksud saya bukan dalam ritual ya, tapi kadang-kadang semangat menghantam, semangat mengklaim itu kadang-kadang berlebihan. Itu yang bisa jadi persoalan di dalam realitas yang
plural ini ya, yang jamak ini seperti itu. Iya. Jadi mudah-mudahan teduh ini nanti bisa meneduhi semuanya. Amin, amin. Makanya kalau mungkin kita bisa sedikit menyambungkan, kan nanti di hari kiamat itu kata Nabi ada 7 golongan yang dapat naungan. Itu kan karakternya kan beda-beda. Iya. Ada yang orang kaya, ada yang pemuda, ada Iya. yang. Jadi artinya teduh ini menjadi rumah kita Bersama. semuanya, dan saya mengajak teman-teman khususnya yang ada di Bali ya itu untuk ikut berkontribusi lah di channel ini ya. Amin, amin. Insyaallah. Iya. Ya. Ini tadi obrolan kita jadi terkait dengan channel Teduh, kelahiran dari channel kami. Mas Sigit, inti dari pembicaraan kita hari ini apa ya? Ya. Monggo silakan. Karena ini adalah milik kita bersama, ya, channel ini adalah milik kita bersama. Jadi ya kita harapkan mempunyai manfaat yang luas untuk bersama. Bersama, kalau tadi bersamanya awalnya bersama 4 atau 3 orang, maka ini bersama untuk masyarakat yang luas. Ya, ini kita harapkan dari channel kita ini. Oleh karena itu, ya mohonlah kita saling support untuk mengembangkan channel ini bagi yang ingin membangun kehidupan kebersamaan yang benar-benar harmonis, benar-benar di dalam kemajemukan itu kita dewasa ya di dalam menyikapi setiap persoalan. Ya, itu barangkali tema yang kita dalam kesempatan ini, kita beragama secara dewasa, bermasyarakat secara dewasa, berumah tangga secara dewasa, dan lain sebagainya. Ya, itu ingin mengenalkan, karena kedewasaan itu tidak selalu identik dengan umur, ya, tapi lebih karena pada persoalan pemikiran kita. Ya, kalau pemikiran kita teruji, kita menjadi semakin matang dan dewasa. Ya, anak kecil pun bisa menjadi dewasa ketika dia mendapatkan banyak tekanan, mendapat ujian dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang yang usianya sudah lanjut, nggak dewasa juga. Ya, jadi channel ini ingin membangun sebuah dialog, membangun diskusi yang ingin mematangkan pikiran kita, kedewasaan kita di dalam beragama dan bermasyarakat. Ya, itu barangkali Mas Badri. Ya, demikian obrolan kita dengan Mas Sigit Sunaryanto dan Ustadz Miftah Muhammad. Semoga bermanfaat. Dukung channel kami. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.